Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama seperti tema sebelumnya, jadi untuk hari ini saya mau sharing ke teman-teman kegiatan saya untuk makeover ruang tamu di rumah mama ini. Untuk makeovernya sendiri masih sama seperti ruang-ruang sebelumnya, jadi makeover tipis-tipis aja sesuai budget ya. Sebelum lanjut ke makeovernya, kita mau bersih-bersih dulu biar nanti hasil makeovernya lebih menyilaukan. Dimulai dengan ngebukain semua jendela. Jadi ini tuh jendela ruang tamu yang walaupun setiap hari disapu, tapi tetap aja setiap paginya pasti ada kotoran cicak di sini. Nggak tahu di mana dia sembunyi, tapi kalau kita buka gorden dia nggak ada. Tapi kalau pagi itu bekasnya ada. Terus lanjut lagi mindahin furnitur yang ada di ruang tamu ini, yaitu ada meja tamu dan juga kursinya saya geser-geser aja karena rencananya saya mau ganti karpet yang di bawah meja ini karena karpetnya itu buluan gitu ya, jadi terlalu banyak kotoran yang lengket di sini. Pernah saya sekali nyapu, ternyata saya nemuin tulang ayam gitu. Nggak tahu siapa yang makan dan nyempil di sini. Jadi emang sebaiknya kalau karpet bulu gini lebih baik diletakkan di kamar aja ya, enggak di ruang publik gitu. Jadi bisa apa aja nyangkut di sini. Dan ini hasil setelah saya sapu. Jadi di bawah karpet itu banyak banget debu-debu yang halus banget gitu ya. Jadi dia tuh kalau disapu pun susah gitu, kayak lengket di lantainya. Dan kalau untuk debu yang kayak gini solusinya sih cuma satu, yaitu harus dipel ya. Jadi sekarang saya mau ngepel. Jadi saya udah nyiapin larutan untuk ngepel. Jadi saya pakai air hangat dengan 2 tutup botol cairan karbol ya. Saya rasa itu aja udah cukup, udah bisa bikin rumah bersih tanpa bikin lantainya lengket-lengket karena kebanyakan sabun. Dan yang berikut ini tuh kotoran bekas lem wallpaper ya. Jadi dia tuh lengket di lantai dan susah dibersihin. Tapi saya lihat dengan campuran cairan tadi untuk ngepel tuh ya, yang air hangat pakai karbol, terus saya tekan sedikit dengan kaki kayak gini, alhamdulillah bisa hilang bekas-bekas lemnya. Dan ini dia air sisa ngepel ruang tamu yang kotor banget.
Ini pasti tadi disebabkan sama debu yang menempel di bawah karpet tadi, dan itu cuma ngepel untuk ruang tamu aja. Alhamdulillah udah siap untuk lantainya. Sekarang saya mau lanjut untuk bersih-bersih furniturnya. Untuk ngelap-ngelap di rumah, saya emang biasanya bikin larutan pembersih sendiri ya. Baik mau bersihin furnitur di rumah atau bersihin dapur yang berminyak. Jadi saya itu pernah beli yang biasanya dijual di pasaran gitu, tapi untuk baunya itu kurang cocok ya di hidung saya karena terasa agak menyengat gitu. Jadi semenjak itu saya selalu bikin cairan pembersih sendiri. Jadi untuk bikin cairan pembersih ini saya campur air dengan cuka putih itu 1:1. Kemudian karena cuka itu kan baunya asem, jadi saya tambahin essential oil. Bisa bau apa aja essential oilnya untuk wanginya. Tapi kalau saya lebih pilih wangi lemon karena lebih terasa lebih segar aja gitu. Terus nggak lupa juga tambahin sedikit cairan sabun cuci piring gitu ya. Karena biar nggak terlalu asam si cukanya, biar bisa mengimbangi. Tapi nggak perlu banyak-banyak sampai berbusa gitu, cukup sedikit aja. Dan untuk cairan essential oil itu saya tambahin sekitar 20-an tetes ya, biar baunya kerasa. Karena kalau cuka itu kan baunya asam. Ini dia hasilnya setelah meja-meja ini semuanya dilap pakai cairan pembersih tadi. Hasilnya itu benar-benar bersih dan bikin warnanya lebih timbul gitu. Nah sekarang saya mau ganti karpet yang seperti saya bilang tadi. Jadi kalau pakai karpet bulu itu kan banyak banget kotoran yang nyempil di situ. Jadi saya putusin untuk beli karpet yang lebih simpel aja.
Jadi sambil saya beres-beres ruang tamu ini, suami juga ikutan bantuin. Jadi suami lagi ngelap jendela, tapi karena saya sibuk sendiri jadi lupa nge-record kegiatan suami yang ikut bantuin ngebersihin juga. Jadi karpet yang saya pilih ini dari mereknya Derax kalau nggak salah cara bacanya ya. Jadi saya pilih yang ukurannya paling besar dan untuk warnanya saya pilih warna vanilla. Karena saya lihat dari karpet dulu tadi yang saya pakai itu kan warnanya kecoklatan. Jadi bikin suasana ruang tamu ini jadi gelap ya, karena udah dengan sofanya yang warna coklat kayak gini. Ditambah lagi dengan karpetnya yang coklat juga, kayaknya bikin suasana jadi sumpek gitu ya. Jadi saya beli yang sekarang ini yang warnanya lebih cerah gitu, tapi tetap masuk dengan nuansa coklat. Dan untuk karpet ini saya juga pilih yang bagian belakangnya itu rubber atau karet ya. Jadi biar bener-bener anti geser atau anti slip gitu. Tapi ya gitu, kalau bagian belakangnya bener-bener anti geser, jadinya waktu kita naruh gini, waktu kita geser-geser itu agak susah ya. Karena dia itu udah lebih lengket, kalau udah kena lantai gitu udah susah buat geser-gesernya. Udah siap, udah beres dengan karpet dan kursi sofanya. Sekarang kita mau pindahin meja-meja yang tadi sudah saya bersihkan. Dan ini dia hasilnya, perpaduan karpet warna vanilla dengan sofa coklat ini. Saya rasa sekarang udah lebih nyaman ya dan lebih lega terasanya. Kalau tadi tuh rasanya ruang tamu ini sempit ya waktu pakai karpet bulu yang coklat. Dan setelah diganti dengan karpet yang lebih tipis dan warna vanilla ini, kesannya ruang tamu ini terasa lebih ada space atau lebih lega. Udah selesai di bagian kursi tamu, sekarang lanjut ke sisi lain di ruang tamu. Jadi di sisi ini saya rencananya juga mau makeover tipis-tipis, tapi sebelumnya saya mau bersihin dulu karya anak-anak yang ada di dinding ini. Jadi alhamdulillah dengan pakai cairan tadi itu, cuka itu, bekas-bekas coretan anak-anak itu bisa teratasi dengan baik ya.
Jadi ini dia makeover selanjutnya di dinding tadi. Jadi saya mau pasang cermin gini biar kelihatan lebih luas dan lebih estetik ya. Jadi cermin ini seperti biasa juga semuanya saya order di Shopee. Jadi tadinya saya order 18 pieces ya, tapi di perjalanan ternyata ada pecah satu ya, tapi nggak apa-apa karena memang jauh ya dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, ke ujung Pulau Sumatera malahan, jadi di Aceh ya. Jadi saya putusin tadinya saya mau pasang satu aja semuanya, maksudnya ke 18 piecesnya itu di satu bagian, tapi karena udah pecah satu dan kalau saya pasang 17 kan ganjil, kalau saya pasang 16 kayaknya nanggung, jadi saya putusin untuk bagi dua aja. Jadi nantinya looksnya itu seperti jendela kecil gitu ya. Dan seperti biasa untuk yang pasang-pasang gini yang bekerja lama di satu titik ya, itu biar suami aja yang ngurus dan saya lanjut istirahat dulu bentar sambil minum air putih karena udah capek ya dari pagi dan ini tuh hampir siang saya belum minum sama sekali. Jadi gini ya looksnya setelah dipasang dibagi dua, jadi masing-masing ada 8 kotak atau 8 cermin. Dan alhamdulillah menyenangkan hati, saya puas banget walaupun berbeda dari rencana awal. Lanjut lagi ya, belum selesai dan ini udah sore hari. Jadi saya mau nambahin sesuatu yang manis yang bisa bikin lebih manis ruangannya. Jadi ini tuh pot rotan yang udah saya order dan udah saya unboxing juga untuk mengecek kelengkapan barangnya ya. Jadi ini tuh pot rotan yang rencananya mau saya taruh di sudut ruangan biar nanti ruangannya kelihatan lebih adem gitu karena ada tanaman hijau di dalam rumah. Dan sebelum naruh tanaman saya mau cek dulu ukuran pot apa yang sesuai dengan pot rotan ini, dan ternyata yang saya pilih tadi itu udah sesuai ya. Jadi tangannya nggak kejepit waktu masukin pot ke dalam pot rotan tadi. Dan ini beberapa koleksi tanamannya mama yang mau saya pilih satu dan mau saya masukin ke dalam rumah. Tapi karena sekarang lagi musim panas dan panas banget, kondisinya agak-agak memprihatinkan ya. Udah banyak tanaman-tanaman hias yang daunnya itu mulai mengering. Dan pilihan saya jatuh ke tanaman ini, tapi saya nggak tahu ya namanya apa, saya kurang tahu untuk nama-nama tanaman hias. Dan sebelum saya pindahin tanamannya ke pot kecil ini, saya mau bersihin dulu biar nanti kelihatannya di dalam pot rotan juga lebih oke ya. Bu, mati ide abu.
Karena tanamannya cukup besar dan banyak untuk ukuran pot kecil tadi, jadi saya mau ambil sebagian aja yang udah tinggi-tinggi dahannya ya. Dan untuk sebagian yang kecil biar dia berkembang aja di pot ini aja lagi, biar nanti tambah banyak lagi. Lanjut, sekarang saya mau potong beberapa daun yang udah mulai mengering ya, biar nanti nggak mengganggu kesan estetik dari bunga hias ini. Oke, jadi ini dia makeover terakhir dengan meletakkan tanaman di sudut ini. Gimana menurut teman-teman? Oke nggak untuk pilihan lokasi dan bunga hias yang saya pilih? Sudah menunjang keestetikan ruang tamu kita atau gimana? Tolong tulis komentarnya di kolom komentar ya. Oke teman-teman, gini aja untuk makeover ruang tamu saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.